Pernahkah Anda merasakan kehadiran yang tak kasat mata? Sebuah energi misterius yang menyelimuti Anda? Atau mungkin mimpi-mimpi berulang yang seakan membawa pesan dari masa lalu? Mungkin saja, Anda sedang dijaga oleh hodam leluhur. Dalam video ini, kita akan mengungkap 7 tanda yang menunjukkan kehadiran pelindung spiritual dari garis keturunan Anda. Simak selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Rahayu. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin, ya Robbal Alamin. Sahabat semua yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas perihal 7 ciri-ciri kamu sedang dijaga oleh hodam leluhur. Lantas apa sajakah ciri-cirinya? Untuk itu, tonton dan simak video ini hingga selesai, agar segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda. Terima kasih. Para penonton yang baik, kepercayaan tentang keberadaan hodam leluhur, yaitu entitas spiritual yang berasal dari garis keturunan nenek moyang, ada dalam tradisi spiritual yang berkembang di berbagai budaya. Hodam leluhur ini dianggap sebagai pelindung, penjaga, atau pelindung yang bertanggung jawab untuk membantu keturunan mereka menjalani kehidupan. Seringkali keberadaan hodam leluhur dikaitkan dengan hubungan yang kuat antara dunia fisik dan spiritual, di mana koneksi dengan leluhur dianggap dapat memberikan kekuatan, pengetahuan, dan perlindungan. Hodam leluhur tidak hadir secara kebetulan, dipercaya bahwa mereka hanya dapat mendampingi orang-orang tertentu yang memiliki hubungan khusus dengan leluhur mereka. Garis keturunan spiritual, tujuan hidup yang selaras dengan tujuan leluhur, atau energi spiritual yang dimiliki seseorang dapat menjadi alasan keterkaitan ini. Hodam dari generasi sebelumnya hadir untuk memastikan bahwa nilai-nilai, ajaran, dan tujuan luhur mereka tetap hidup dan diturunkan kepada generasi berikutnya. Mengapa seorang individu dipilih untuk ditemani oleh hodam leluhur? Energi dan jiwa kamu selaras dengan leluhurnya, adalah jawabannya. Orang-orang yang dipilih biasanya memiliki kepekaan spiritual yang tinggi, sifat-sifat mulia yang menunjukkan kebijaksanaan nenek moyang mereka, atau tanggung jawab tertentu yang dipercayakan kepada mereka oleh garis keturunan mereka. Mereka dianggap sebagai penerus yang mampu mempertahankan warisan spiritual keluarga dan membantu orang lain dan diri mereka sendiri. Proses pemilihan ini tidak mudah dilihat atau dipahami secara logis. Namun bagi mereka yang terpilih, biasanya akan muncul tanda-tanda atau ciri-ciri yang menunjukkan kehadiran hodam leluhur dalam hidup mereka. Tanda-tanda ini dapat dirasakan melalui pengalaman batin yang mendalam, perubahan pola pikir, atau bahkan kemampuan tertentu yang muncul secara tiba-tiba. Ini menunjukkan bahwa kehidupan mereka dipengaruhi oleh kekuatan supranatural. Untuk memahami peran hodam leluhur dalam kehidupan seseorang, Anda harus mengenali tanda-tanda ini. Individu dapat memanfaatkan bimbingan dan perlindungan yang diberikan untuk mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi jika mereka menyadari keberadaan mereka. Dalam pembahasan berikutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang ciri-ciri yang menunjukkan bahwa seseorang telah dipilih untuk didampingi oleh hodam leluhur. Ini akan membantu Anda menentukan apakah Anda termasuk di antara mereka yang diberkahi oleh kehadiran entitas spiritual ini. Berikut 7 ciri-ciri kamu dijaga oleh hodam leluhur. 1. Merasa kehadiran energi yang tidak terlihat. Salah satu ciri utama seseorang yang dipilih oleh hodam leluhur untuk didampingi adalah perasaan kehadiran energi yang tidak terlihat di sekitar mereka. Energi ini bukanlah energi biasa yang dapat dirasakan oleh semua orang, tetapi merupakan energi khusus yang membawa nuansa ketenangan, kewibawaan, atau bahkan rasa perlindungan. Orang yang dipilih sering merasakan keberadaan ini dalam berbagai situasi, seperti saat bermeditasi, berada di tempat yang tenang, atau bahkan di tengah keramaian. Kehadiran energi ini dapat dirasakan sebagai getaran halus di kulit, hawa dingin yang lembut, atau perasaan seolah-olah seseorang mengawasi Anda dengan kasih sayang. Hodam leluhur, dalam pandangan spiritual, adalah entitas yang dekat dengan garis keturunan seseorang. Mereka datang untuk melindungi, mengajar, atau bahkan memberi kekuatan kepada mereka yang mereka dampingi. Namun energi ini seringkali membuat orang yang dipilih merasa nyaman dan tenang. Beberapa orang bahkan melaporkan bahwa mereka merasa lebih fokus, lebih tenang, dan lebih berani untuk menghadapi berbagai tantangan. Seseorang yang dipilih biasanya lebih sensitif terhadap energi daripada orang biasa. Sensitivitas ini biasanya berkembang seiring waktu dan tidak muncul secara tiba-tiba. Mereka mungkin mulai menyadari bahwa mereka dapat membaca suasana di suatu tempat hanya dengan masuk ruangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hodam leluhur mereka bekerja di luar tampilan untuk meningkatkan intuisi dan hubungan spiritual mereka. 2. Mimpi yang syarat dengan simbol leluhur.
Hodam leluhur sering memilih orang untuk memimpikan mimpi yang penuh dengan simbol-simbol leluhur atau peristiwa yang tampaknya berasal dari masa lalu mereka. Mimpi-mimpi ini adalah pesan simbolis yang dikirimkan oleh hodam leluhur untuk memberikan petunjuk, peringatan, atau bahkan pelajaran spiritual. Gambar, pusaka, tempat suci, atau bahkan sosok leluhur yang agung dan menarik bisa menjadi simbol. Mimpi dianggap sebagai salah satu cara paling efektif untuk berhubungan dengan alam gaib di dunia spiritual karena pikiran manusia menjadi lebih terbuka terhadap pesan dari dimensi lain selama tidur. Hodam leluhur menggunakan mimpi sebagai cara untuk menjangkau orang yang mereka pilih. Seringkali, orang mengalami mimpi yang sangat nyata, seolah-olah mereka benar-benar berada di tempat atau situasi yang mereka mimpikan. Mereka masih dapat merasakan energi atau emosi dari mimpi mereka bahkan saat mereka terbangun. Selain itu, mimpi-mimpi ini biasanya memiliki pola atau tema yang sama atau berulang yang menunjukkan bahwa ada pesan penting yang ingin disampaikan. Misalnya, seseorang mungkin bermimpi tentang pohon besar yang rimbun. Ini biasanya merupakan simbol hubungan dengan leluhur atau sumber kekuatan spiritual dalam kepercayaan tertentu. Mimpi seperti ini menunjukkan pekerjaan spiritual seseorang dan memperkuat hubungan mereka dengan hodam leluhur. 3. Kemampuan untuk melihat atau merasakan hal gaib. Kemampuan untuk melihat atau merasakan hal-hal gaib adalah salah satu tanda paling mencolok bahwa seseorang dipilih oleh hodam leluhur. Kemampuan ini tidak selalu muncul dalam bentuk yang ekstrim, seperti melihat seseorang secara langsung, tetapi lebih sering berupa intuisi atau perasaan yang sangat kuat tentang kehadiran entitas dari dimensi lain. Orang-orang terpilih mungkin memiliki perasaan bahwa mereka dapat membaca energi di suatu tempat atau merasakan bahwa makhluk gaib ada di sekitar mereka. Dari sudut pandang spiritual, kemampuan ini adalah hasil dari hubungan yang kuat yang dimiliki seseorang dengan hodam leluhur mereka. Hodam leluhur berfungsi sebagai penghubung antara dunia manusia dan dimensi gaib, sehingga orang yang dipilih cenderung memiliki akses yang lebih mudah ke dimensi tersebut. Mereka mungkin mulai melihat bayangan, kilatan cahaya, atau bahkan mendengar bisikan untuk membantu mereka menemukan jalan atau memberi peringatan sebagai bagian dari perjalanan spiritual mereka. Hal ini bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Ketika seseorang berada dalam keadaan meditasi atau berada di tempat-tempat yang memiliki energi spiritual yang tinggi, seperti alam terbuka atau tempat keramat, kemampuan ini seringkali menjadi lebih kuat. Selain itu, mereka mungkin mulai merasa memiliki perlindungan yang tidak terlihat, terutama dalam situasi berbahaya atau sulit. Perlindungan ini adalah salah satu jenis bantuan yang diberikan oleh hodam leluhur untuk menjamin keberhasilan dan keselamatan perjalanan spiritual seseorang. 4. Perubahan drastis dalam pola hidup. Hodam leluhur memilih orang untuk mengalami perubahan besar dalam gaya hidup mereka, yang mencakup perubahan fisik, emosional, dan spiritual. Misalnya, mereka mungkin mulai tertarik pada praktik spiritual seperti meditasi, doa, atau puasa, meskipun sebelumnya mereka tidak tertarik padanya. Mereka juga mungkin mulai menghindari kebiasaan buruk atau lingkungan yang tidak membantu mereka berkembang secara spiritual. Perubahan ini biasanya terjadi karena hodam leluhur secara aktif membersihkan energi negatif seseorang. Dengan membersihkan energi ini, hodam leluhur membantu orang tersebut lebih dekat dengan tujuan spiritual mereka. Meskipun pada awalnya mungkin terasa sulit atau membingungkan, perubahan ini seringkali disertai dengan rasa damai dan kepuasan batin yang mendalam. Selain itu, orang yang dipilih sering mulai berpikir bahwa mereka memiliki tujuan yang lebih besar untuk hidup mereka. Mereka mungkin merasa terdorong untuk membantu orang lain, menjaga lingkungan, atau bahkan memberitahu orang-orang yang membutuhkan tentang iman. Tujuan ini seringkali diilhami oleh hodam yang mendampingi seseorang yang berusaha memastikan bahwa orang tersebut menjalani hidup mereka sesuai dengan kehendak ilahi dan warisan yang mereka miliki dari leluhur mereka. 5. Kekuatan batin yang meningkat. Hodam leluhur sering memilih orang dengan kekuatan batin yang lebih besar. Kekuatan ini bukan hanya keberanian dan ketahanan mental, tetapi juga kemampuan untuk tetap tenang dan bijak saat menghadapi situasi sulit. Mereka mungkin menganggap memiliki daya atau energi yang tidak terlihat yang membantu mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu jenis dukungan yang diberikan oleh hodam leluhur adalah kekuatan batin dalam spiritualitas. Kekuatan ini dianggap sebagai salah satu aset paling berharga yang dapat dimiliki seseorang karena memungkinkan mereka untuk tetap teguh dalam menghadapi tantangan dan melindungi mereka dari energi negatif atau serangan gaib. Mereka yang dipilih seringkali membuat keputusan yang lebih bijaksana dan lebih memperhatikan kebutuhan orang lain. Mereka mungkin berpikir bahwa mereka dilahirkan untuk membawa kebaikan, kedamaian, atau kasih sayang ke seluruh dunia, hasil dari bimbingan dan perlindungan hodam leluhur. 6. Daya tarik spiritual yang kuat. Hodam leluhur biasanya menarik orang yang mereka pilih. Mereka menarik tidak hanya dari penampilan fisik mereka, tetapi juga dari energi atau aura yang mereka pancarkan. Mereka mudah menarik orang lain,
terutama mereka yang mencari inspirasi atau bimbingan spiritual. Ini terjadi karena hodam leluhur meningkatkan energi positif seseorang sehingga mereka menjadi magnet bagi orang lain. Mereka menarik perhatian dengan cara mereka bertindak, berbicara, atau bahkan hanya hadir dengan berada di dekat orang lain. Mereka mungkin merasa nyaman, tenang, atau bahkan terinspirasi. Daya tarik ini tidak dipaksakan, itu secara alami muncul sebagai hasil dari hubungan yang kuat dengan hodam leluhur mereka. 7. Kepekaan terhadap pesan dari alam. Mereka yang dipilih oleh hodam leluhur seringkali sangat peka terhadap pesan-pesan dari alam. Mereka mungkin percaya bahwa alam berbicara kepada mereka melalui tanda-tanda tertentu, seperti perubahan cuaca, suara burung, atau bahkan pola-pola yang ada di sekitar mereka. Pesan-pesan ini seringkali membawa makna mendalam yang terkait dengan perjalanan spiritual mereka. Keakraban ini berasal dari hubungan yang kuat yang dimiliki seseorang dengan hodam leluhur. Mereka hodam leluhur sering menggunakan alam sebagai alat untuk berkomunikasi dengan individu yang mereka pilih, karena alam merupakan representasi dari harmoni ilahi yang menghubungkan semua makhluk hidup. Jika seseorang memperhatikan tanda-tanda ini, mereka mungkin mendapatkan bimbingan, peringatan, atau bahkan berkat dari hodam leluhur mereka. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.